Di Indonesia, urusan menikah biasanya nggak terlalu dipikirin sama yang masih di bawah 30 tahun, terutama buat cewek. Mereka yang udah 20-an sering banget mikirin soal ini. Tapi di sisi lain, ada yang mikir, nikah tuh nggak penting banget deh, nanti aja pas sudah tua. Nah, gimana kalau udah lewat 5 tahun tapi masih belum nikah juga? Sambil nikmatin masa lajangnya, yuk kita bahas lebih lanjut. Aduh, tapi setiap hubungan pasti punya batasan, beda sama hidup sendiri yang lebih bebas, kan? Kalau terlalu lama menikmati hidup bebas, bisa aja sampai kita jadi ogah banget terikat sama batasan hubungan. Nikah emang bisa bikin bahagia di awalnya, tapi juga bisa bikin stres, capek, dan ngundang perasaan negatif lainnya, kan? Jadi banyak yang mikir, apa gunanya ambil resiko negatif itu kalau lagi bahagia sendiri? Akhirnya malah terlambat nikah gitu deh. So pas masih single, hidup tuh lebih fleksibel. Bisa kemana-mana sesuka hati, kan? Bisa bekerja, pergi pesta, apa aja deh. Tapi begitu nikah, hidup jadi lebih terkontrol, terutama sama pasangan. Nah, ini yang mungkin jadi masalah buat yang udah lajang sampai 35 tahun. Mereka nggak terlalu bisa terima kontrol kayak gitu. Itu tadi alasan kenapa banyak yang lebih milih lajang daripada nikah elektabi. Tapi jangan salah, banyak juga keuntungan nikah muda loh. Teman-teman khususnya mungkin ada hal-hal yang nggak bisa maksimal kalau nikahnya udah terlalu telat. Misalnya, jalan-jalan keliling dunia, haji, atau umroh bareng. Meskipun bisa dilakukan pas udah 35 tahun ke atas, tapi secara fisik dan kemampuan menjelajah pasti beda sama yang masih di bawah 35 tahun, kan? Ada beberapa efek yang mungkin terjadi ketika menikah di atas usia 35 tahun. Pertama, keuangan jadi prioritas utama. Ini nggak terjadi pada pasangan muda yang biasanya lebih fokus pada hal-hal lain. Tapi kalau nikahnya telat, perencanaan keuangan jadi lebih penting sebelum hal lainnya. Kedua, bisa jadi kalian jadi terlalu fokus sama masa depan sampai lupa menikmati waktu hidup sekarang. Ketiga, tergesa-gesa dalam punya anak. Ini bisa jadi masalah karena anak jadi topik diskusi yang sering, terutama sama keluarga yang mulai nanya, kapan punya anak, kapan punya cucu. Keempat, beberapa orang mungkin merasa menikah kayak deadline. Kalau udah umur segitu, rasanya harus menikah, meskipun belum tentu siap. Akibatnya, bisa aja salah pilih pasangan, atau merasa belum siap secara mental untuk bagi hidup sama pasangannya. Ada perasaan aneh dan beda ketika menikah terlambat. Misalnya, lihat tetangga seumuran sibuk anterin anak ke sekolah tiap pagi, sementara kamu baru aja rayain malam pertama. Konsep hidup jadi bener-bener ngawur. Sulit juga bagi pasangan untuk komunikasi, apalagi kalau nikahnya udah terlalu matang dan kerja jadi nomor satu di atas keluarga. Ini terjadi karena faktor usia, di mana sulit banget bergeser dari kepentingan kantor demi keperluan pribadi. Nah, itu beberapa alasan kenapa orang bisa terlalu lama, lajang, atau nikahnya terlambat. Menurut aku, sekarang boleh deh mulai direncanain kapan nikahnya. Mulai sekarang, bisa mencari pasangan yang cocok sambil terus berdoa. Tapi, hati-hati juga ya, jangan sampai menolak untuk menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang pentingnya pernikahan sebagai salah satu sunnah beliau. Beliau bersabda bahwa menikah adalah bagian dari sunnahnya, dan siapa yang tidak mengamalkannya berarti tidak mengikuti jalannya beliau. Jadi, menikah itu juga sebuah kebanggaan bagi umat Islam. Rasulullah juga menyarankan siapa yang mampu hendaknya menikah, dan siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Sudah mapan dan siap menikah, kenapa harus terlalu lama lajang? Mengikuti sunnah Rasulullah tentu lebih baik dan bisa menyempurnakan agama kita sebagai orang Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam pun sangat mulia. Yang pertama adalah sebagai penyempurna agama.
Dengan menikah, separuh dari agama kita telah terpenuhi. Jadi, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama yang belum terpenuhi sehingga kita semakin kuat dalam beribadah. Itulah sedikit gambaran tentang pentingnya pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu.